Assalamualaikum, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan kembali rangkuman alur cerita Little Mom Series 2021 episode kedua. Nah, untuk kalian yang belum menonton episode ke-1, silahkan cek link di deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan review-review film selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Selin menghampiri Naura dan Yuda yang sedang berdebat tentang kehamilan Naura. Selin tiba-tiba menanyakan tentang tes pack yang dia temui sebelumnya di dalam taksi, dan Selin menuduh Naura kalau tes pack itu milik Naura, karena sebelumnya supir taksi itu bilang kalau tes pack itu milik anak yang memakai baju berwarna putih. Namun Naura mengelaknya dan mengatakan kalau yang pakai baju putih itu bukan hanya dia saja. Kemudian Selin dan teman-temannya merasa tuduhannya salah, lalu mereka memutuskan untuk pergi. Yuda menenangkan Naura yang panik akan kehamilannya, dan mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang sedang mereka alami. Tak lama kemudian teman Yuda memanggil Yuda untuk melanjutkan latihan basketnya, dan akhirnya Yuda melanjutkan latihan basketnya dan bilang kepada Naura kalau Yuda akan menelponnya selepas Naura sudah di rumah. Saat Naura di perjalanan pulang, Naura merasa takut kalau sampai suatu saat orang tuanya tahu tentang kehamilannya. Sesampainya di rumah, dia menangis dan menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya, yang akan berakibat fatal dan mempengaruhi masa depannya. Begitupun dengan Yuda yang merasa kacau dan menyesal atas perbuatannya. Tidak lama kemudian Naura mengirimkan pesan kepada Yuda dan bertanya mengapa tidak menelponnya. Padahal sebelumnya Yuda berjanji akan menelponnya saat Naura sudah di rumah. Keesokan harinya, saat Naura dan teman-temannya ingin masuk ke dalam sekolahannya, mereka bertemu dengan Yuda, tetapi sikap Yuda cuek terhadap Naura, yang seakan-akan Yuda berusaha menghindar dari Naura, dan dari kejauhan ada Kinan yang memperhatikan Naura. Lalu Sin berpindah kepada Kinan yang baru saja masuk ke dalam kelas dan melihat coretan di meja belajarnya, yang berisi tulisan tentang ayahnya yang menyelingkuhi ibunya, dan seketika Kinan marah dengan tulisan tersebut, dia mencari orang yang menuliskan kata-kata itu di mejanya, lalu Kinan menghampiri 3 anak yang kemarin dia pukuli dan menanyakan siapa yang menuliskan ini di mejanya, namun tak disangka ternyata yang menuliskan kata-kata tersebut adalah 3 anak itu. Ternyata anak-anak itu merasa dendam kepada Kinan setelah kemarin dia pukuli. Dan seketika Kinan marah dan bertengkar kembali dengan 3 anak itu, dan memukuli satu persatu anak itu. Pada akhirnya guru yang melihatnya langsung membawa Kinan ke ruang guru, kemudian guru memanggil orang tua Kinan dan akhirnya orang tua Kinan datang ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan Kinan. Setelah permasalahannya selesai kita diperlihatkan orang tua Kinan yang berjalan pulang sambil bertengkar dengan persaingannya tentang hotel. Dan Kinan merasa risih kemudian dia masuk ke dalam kelas dan meninggalkan orang tuanya. Saat perjalanan menuju kelas, Kinan dihampiri Naura dan mengobati luka Kinan setelah bertengkar tadi, dan Naura juga menyemangati Kinan dengan permasalahan keluarganya. Tak disangka dari kejauhan ada Yuda yang memperhatikan Naura saat mengobati luka Kinan dan dia merasa kesal dan cemburu saat Naura menghampiri dan mengobati luka Kinan. Kemudian saat Naura dan sahabatnya sedang bersama, sahabat Naura memberitahu Naura, soal Selin yang menemukan tes pack dengan hasil positif hamil, dan diduga itu milik salah satu murid di sekolahnya. Lalu di ruang guru, Naura, Yuda, Selin dan teman-temannya diinterogasi oleh guru siapa pemilik tes pack tersebut namun akhirnya tidak ada yang tahu pemilik tes pack tersebut. Dan guru meminta untuk semuanya membantu mencari tahu soal tes pack itu. Kemudian Sin berpindah kepada Yuda yang sedang berlatih basket, tetapi saat sedang latihan, Yuda kurang fokus dan terganggu konsentrasinya oleh masalah yang kini sedang dia hadapi soal Naura yang sedang hamil. Namun setelah itu dia bertemu dengan Naura, mereka berdua bersama-sama berpikir dan mencari solusi untuk jalan keluar dari masalah yang kini mereka hadapi. Pada akhirnya Yuda ingin menggugurkan kandungan Naura tetapi Naura tidak begitu yakin dengan keputusan Yuda. Kemudian Yuda meminta Naura untuk mempertimbangkan keputusannya, lalu Naura bertanya kepada Yuda, kamu tidak akan pergi meninggalkan aku kan?
Yuda menjawab dan berjanji kalau dia akan terus bersama Naura. Singkat cerita keesokan harinya Selin menghampiri Kinan yang sedang berada di dalam kelas, dia menanyakan kepada Kinan, kenapa Kinan dari SMP tidak pernah suka kepada Selin, lalu Kinan menjawab, dia tidak pernah suka kepada Selin karena dia selalu memandang orang dari luarnya saja, dan dia juga tidak pernah peduli dengan lingkungan di sekitarnya, dia egois yang selalu mementingkan keinginannya sendiri. Selin mengatakan kalau dia tidak ingin seperti itu lagi, dan dia juga ingin merubah segala sikapnya, tetapi dia meminta kepada Kinan kalau Selin ingin menjadi temannya lagi. Seketika HP Selin berbunyi dan mendapatkan sebuah pesan tentang pesta untuk merayakan kemenangan tim basket sekolah cipta bangsa. Kemudian Selin mengajak Kinan untuk datang ke pesta tersebut. Lalu Sin berpindah kepada Naura yang sedang membuat makanan untuk berusaha menggugurkan kandungannya. Dan pada akhirnya Naura mual karena banyak memakan makanan tersebut. Kemudian Naura bertemu dengan Yuda dan mengatakan kalau Naura sudah banyak mencoba memakan makanan yang akan mengakibatkan keselamatan kandungannya, tetapi semua itu nihil, tidak ada hasil sama sekali dengan proses penggugurannya. Lalu Yuda menawarkan cara untuk menggugurkan kandungan Naura dengan membawanya ke dukun beranak di salah satu tempat yang berada di Bogor untuk menggugurkan kandungannya. Keesokan harinya Naura dan Yuda pergi ke tempat dukun itu yang berada di Bogor. Setelah dia sampai ke tempat dukun itu, kemudian dukun itu mengecek perut Naura apakah ada janinnya atau tidak, namun di dalam perut Naura memang benar ada janin yang masih sangat muda. Lalu dukun itu menyuruh Yuda untuk menunggu di luar supaya proses menggugurkannya berjalan sempurna, tapi Naura tidak mau kalau Yuda harus keluar, dan Naura ingin ditemani Yuda selama proses penggugurannya. Kemudian Naura bertanya, bagaimana proses penggugurannya? Dan dukun itu menjelaskan proses penggugurannya, tetapi Naura malah ketakutan pergi dari tempat itu karena tidak berani untuk melanjutkan proses pengukurannya. Pas di jalan pulang Yuda mengatakan, kalau tidak digugurkan, ke depannya mau seperti apa? Dan Yuda juga menawarkan, apakah Naura ingin pergi ke luar negeri sampai bayi itu lahir? Naura menjawab, kalau mereka pergi ke luar negeri, orang tua mereka pasti khawatir dan mencari keberadaan mereka. Yuda mengatakan kalau nanti malam akan ada acara party untuk merayakan kemenangan tim basketnya, dan meminta Naura untuk nanti malam datang ke acara itu bersamanya, lalu mereka baru memikirkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Singkat cerita malam pun tiba, dan diperlihatkan semua anak-anak sekolah cipta bangsa sedang berada di party tersebut. Kemudian Selin dan temannya menghampiri Naura untuk membulinya, namun Naura mengabaikan ucapan Selin dan kemudian pergi menghampiri Yuda yang sedang minum-minum. Lalu Naura menyuruh Yuda untuk meminum air putih dan mengingatkan kalau nanti pulang jangan sampai mabuk-mabukan. Setelah itu Naura merasa mual-mual kembali dan bergegas menuju ke toilet. Tak lama kemudian Selin dan teman-temannya juga datang ke toilet itu dan bertemu dengan Naura. Selin dan teman-temannya kembali membuli Naura dan mencurigai Naura hamil karena dia mual-mual. Seketika Selin mengingat soal tespek itu dan berpikir kalau tespek itu benar-benar milik Naura, tapi Naura berhasil untuk mengelaknya dan mengatakan kalau tespek itu bukan miliknya. Kemudian Sin berpindah saat Naura dan Kinan sedang di bar. Kinan menanyakan kepada Naura, kenapa Naura selalu baik kepada Kinan. Padahal Kinan adalah seorang berandalan. Kemudian Naura menjawab, apa kita harus pilih-pilih orang untuk berbuat kebaikan? Dan Naura juga bilang kalau Naura tidak memandang Kinan seperti berandalan. Naura mengatakan kalau Kinan punya rasa sakit yang mendalam dan sampai pada saat ini belum terselesaikan. Lalu salah satu teman Selin yang bernama Widi, tiba-tiba mengumumkan kepada semua orang yang berada di party itu, kalau tadi ada seseorang yang sedang muntah-muntah di toilet dan diduga hamil. Kemudian Widi menghampiri Naura dan meminta Naura untuk membuktikan kalau dia hamil atau tidak, dan Widi juga sudah menyiapkan tespek untuk membuktikannya, tetapi untung saja ada Kinan yang langsung menghalangi supaya Naura tidak melakukan pembuktian itu. Tidak lama kemudian Yuda datang mendorong Kinan dan mengatakan kepada Kinan, harus dengan cara apa Kinan bisa menepati janjinya untuk menjauhi Naura. Dan seketika suasana pun berubah menjadi kacau, karena Yuda dan Kinan bertengkar,
lalu Naura menyiramkan air kepada mereka berdua supaya berhenti bertengkar. Tiba-tiba perut Naura merasa sakit lagi, dan dia bergegas pergi dari tempat itu, namun dia malah jatuh ke dalam kolam renang, dan Yuda langsung mengejar Naura dan membantu Naura untuk naik dari kolam renang. Tak disangka Naura malah mengalami pendarahan, dan Yuda menggendong Naura dan bergegas membawa Naura ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit ternyata kandungan Naura sangat sehat dan baik-baik saja. Dokter menjelaskan kalau pendarahan yang Naura alami cuma karena Naura kecapean saja. Saat Naura sudah di rumah, Naura menelpon Yuda dan berbicara soal kehamilannya, tetapi saat Naura sedang teleponan dengan Yuda, Mamah Naura datang dan mendengarkan percakapan Naura dan Yuda. Kemudian Mamah Naura yang mendengarkan percakapan Naura dan Yuda syok dan kecewa setelah mengetahui anak wanita satu-satunya hamil di luar nikah. Tak lama kemudian ayah Naura datang lalu mengetahui tentang Naura yang hamil, dan melihat hasil USG kandungan Naura. Dan saat itu juga Naura dimarahi dan menyuruh Naura untuk menelpon Yuda, tetapi Yuda tidak mengangkat telepon dari Naura. Lalu ayah Naura meminta Naura untuk mengirimkan alamat rumah Yuda, dan bergegas untuk mendatangi rumah Yuda dan ingin bertemu dengan orang tua Yuda. Setelah ayah Naura sampai ke rumah Yuda, ayah Naura sangat marah dan ingin memukuli Yuda yang sudah menghamili anak kesayangannya. Saat ayah Naura menanyakan orang tua Yuda, Yuda menjawab kalau orang tuanya tidak ada di rumah dan sudah berangkat ke luar negeri, namun ayah Naura tidak percaya dengan ucapan Yuda. Ayah Naura mengejar-ngejar Yuda dan mengamuk, yang mengakibatkan seisi rumah Yuda hancur berantakan. Seketika saat ayah Naura sedang kejar-kejaran dengan Yuda, ayah Naura dan Yuda tercebur ke dalam kolam yang ada di rumah Yuda, dan ayah Naura memukuli Yuda di dalam kolam itu. Namun Yuda berhasil lolos dan menghindar dari ayah Naura dan masuk kembali ke dalam ruang tamu, dan mengunci ayah Naura yang sedang berada di sekitar kolam itu. Kemudian ayah Naura yang kesal menonjok kaca pintu di rumah Yuda sampai kaca itu hancur dan membuat tangan ayah Naura berdarah. Setelah itu ayah Naura bergegas untuk pulang ke rumah tapi sebelum itu ayah Naura mengingatkan kepada Yuda kalau ayah Naura akan datang lagi keesokan harinya dan ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Saat ayah Naura pergi dari rumah Yuda, tak lama kemudian kedua orang tua Yuda kembali lagi ke rumah, setelah mendengar kejadian di rumahnya, dan ayah Yuda menanyakan, apa yang terjadi? Tetapi Yuda hanya terdiam karena dia masih syok atas kejadian tadi. Singkat cerita keesokan harinya, Naura dan kedua orang tuanya datang ke rumah Yuda untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi Yuda dan orang tuanya malah pergi ke Jepang untuk menghindari Naura dan keluarganya. Dan kemudian ayah Naura menanyakan kepada pembantu di rumahnya, pesawat apa yang akan ditumpangi keluarga Yuda ke Jepang. Lalu pembantu Yuda memberitahukan nama pesawatnya, dan seketika Naura dan kedua orang tuanya langsung menyusul untuk mengejar Yuda supaya tidak pergi ke Jepang. Naura berkeliling mencari Yuda, namun alhasil Yuda sudah keburu pergi. Pada akhirnya Naura dan kedua orang tuanya tidak berhasil menemukan Yuda dan keluarganya. Ya, sampai di sini akhir dari episode 2, dan sampai bertemu di episode selanjutnya.